Ya, pemirsa, KPK terus mendalami kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Selain mengusut temuan uang di ruang kerja Menteri Agama, KPK juga menggeledah Kanwil Kemenak Jawa Timur. Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini dari kasus tersebut? Telah ada rekan Ruth Maria Tiara langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Silakan Tiara. Ya, terima kasih rekan Reva dan juga Vandana di studio. Dan pemirsa, KPK masih menelusuri terkait penemuan uang ratusan juta di ruang kerja Kementerian Agama dan bagaimana kelanjutan dari penelusuran kasus tersebut. Apakah ada hubungannya dengan OTT Romi beberapa waktu lalu? Sudah bersama saya juru bicara KPK Bapak Febri Diansyah. Pak, ini terkait tentang perkembangan penyidikan dari temuan uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Kementerian Agama ini, apakah ada terkaitan dengan kasus OTT Romi begitu, Pak? Uang yang kami temukan dan kemudian kami sita itu adalah bagian dari barang bukti. Ini posisinya sama dengan dokumen-dokumen yang kami amankan. Dokumen cukup banyak ya yang kami amankan. Dokumen kepegawaian, dokumen terkait dengan proses seleksi, sanksi disiplin terhadap HRS, dan juga laptop. Ketika kami melakukan penggeledahan di rumah RMY di Condet. Nah, posisi semua bukti-bukti yang kami sita itu tentu saja diduga terkait dengan pokok perkara. Nanti tim akan mempelajari satu persatu secara lebih rinci dan jika dibutuhkan akan dilakukan klarifikasi. Klarifikasi itu bisa terhadap pejabat yang ruangannya digeledah atau pihak-pihak lain yang kami pandang mengetahui terkait bukti-bukti tersebut. Baik, ini terkait dengan apakah dari pihak KPK sendiri akan memeriksa Menteri Agama begitu, Pak? Ya, jika dibutuhkan itu akan kami periksa ya. Setidaknya untuk mengklarifikasi sejauh mana misalnya Menteri Agama mengetahui proses seleksi ini sampai pada sekitar awal Maret ya. Menteri Agama melantik salah satu tersangka sebagai Kanwil di Jawa Timur. Nah, setelah melantik itu tentu kami perlu melihat lebih lanjut apa saja yang diketahui oleh Menteri Agama dan juga proses-proses sebelumnya, termasuk verifikasi terhadap barang bukti yang ditemukan di ruang kerja Menteri Agama. Tapi sekali lagi, siapa saja secara persis saksi-saksi yang akan diperiksa dan kapan akan dilakukan pemeriksaan itu menjadi domain dari penyidik. Jadi penyidik nanti yang akan melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan dan strategi penyidikan. Baik. Melihat bahwa ini kan surat pengangkatan Kanwil ini kan harus begitu ya ditandatangani oleh Menteri Agama. Bisa dipastikan bahwa memang ada keterkaitan atau keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus ini atau hanya seperti apa, Pak? Kalau kita sebut keterlibatan tentu persepsi publiknya seolah-olah terlibat sebagai pelaku ya. Yang pasti sekarang yang diduga sebagai pelaku itu 3 orang. Mereka yang sudah jadi tersangka. Nah, pihak lain selain 3 orang tersangka ini tentu statusnya nanti kalau diperiksa itu masih sebagai saksi ya. Artinya apa? Saksi ini orang yang mengetahui, orang yang mendengar, atau orang yang melihat secara langsung bagian dari peristiwa pidana yang sedang kami telusuri dalam proses penyidikan ini. Baik. Hasilnya sendiri dari KPK kan sudah menggeledah kantor Kanwil di Gresik itu. Seperti apa, Pak? Hari ini penggeledahan dilakukan di kantor Kementerian Agama di Gresik. Kemarin di kantor Kanwil Jawa Timur. Jadi kalau tingkat provinsi itu Kanwil. Nah, ini di Gresik tadi dilakukan penggeledahan dari sekitar pukul 9 pagi ya sampai dengan sore hampir jam 5. Ada cukup banyak dokumen yang kami sita. Dokumen-dokumen terkait dengan kepegawaian, pengisian jabatan di Kepala Kantor Kementerian Agama di Gresik tersebut. Nah, itu nanti akan kami pelajari lebih lanjut. Hari ini tim juga datang ke rumah tersangka MHQ ya, yang juga jadi tersangka dalam kasus ini, menyampaikan pada pihak keluarga termasuk istri tentang hak-hak dari tersangka tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi dari pihak keluarga bahwa ada beberapa pihak yang mengaku-ngaku dari KPK yang datang ke rumah mereka atau yang kami sebut dengan KPK gadungan ya, yang kemudian bahkan ada yang meminta uang ya. Jadi kami sampaikan juga sekaligus dalam kesempatan ini kalau ada pihak-pihak lain
baik dalam konteks kasus yang sedang ditangani ini ataupun dalam konteks yang lain. Kalau ada yang mengaku-ngaku KPK, silakan lapor ke kepolisian saja, apalagi kalau meminta uang, atau juga bisa menghubungi KPK secara langsung di call center 198. Baik. Pak Febri, ini menarik bahwa statement atau pernyataan dari Romi sendiri dijebak. Nah, ini menurut KPK sendiri seperti apa? Ya, belum terlalu jelas ya kalau dalam surat yang ditulis itu ya, apakah dijebak oleh KPK begitu atau dijebak oleh teman-temannya sendiri. Tapi bagi KPK itu tidak terlalu penting karena tersangka itu sering menggunakan berbagai istilah, berbagai dalih. Saya dijebak, ada yang mengatakan demikian, saya tidak pernah menerima suap, atau bahkan ada yang bersumpah. Silakan saja itu domain dari tersangka untuk bicara apapun juga. Yang pasti ketika KPK menetapkan tersangka dalam proses penyidikan itu didahului oleh bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Minimal ada 2 alat bukti. Total alat bukti itu kalau di KUHP kan 5. Salah satunya adalah keterangan terdakwa. Jadi penyidik akan mencari setidaknya minimal 2 alat bukti dari 4 alat bukti yang tersedia. Dan itu sudah kami penuhi dan kami meyakini bahwa memang ada dugaan suap dalam kasus ini. Baik. Terakhir Pak, apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus misalnya jual beli jabatan ini? Karena kan memang bukan baru pertama kali dan ini memang sudah sering terjadi begitu Pak. Dari pasal yang kami gunakan untuk RMY ini anggota DPR RI sekaligus ia juga di partai sebagai ketua umum P3. Itu kami gunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu artinya apa? Diduga Romi tidak berbuat sendirian atau RMY tidak berbuat sendirian, diduga mereka bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama. Nah, ini yang terus kami dalami lebih lanjut karena kewenangan untuk pengisian jabatan sampai pada pengangkatan itu kan ada di Kementerian Agama. Baik. Pak Febri, terima kasih atas informasinya. Ini semoga saja penyelidikannya masih terus dilanjutkan dan ditelusuri begitu ya Pak kasusnya. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan juru bicara KPK. Kembali ke Anda, Reva dan juga Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Tiara atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.